Selamat malam guys. Malam hari ini Kato akan mempresentasikan matematika wajib tentang statistika. Di sini Kato ada data-data dari kelas 11 MIPA kelas 11 MIPA 2 dengan kelas 12 MIPA 2. Data-data ini Kato akan membuatkan dalam bentuk histogram, poligon frekuensi dan OGIF. Pertama-tama Kato akan membuat dalam bentuk histogram. Histogram ini teman saya akan menjelaskan, yaitu Ivanda dan Fadila. Kemudian kami akan menjelaskan tentang histogram. Yang pertama, gaji dari range 500 sampai 2.900.000, kemudian frekuensinya 17, tepi bawah 450, tepi atas 2.950, dan titik tengahnya adalah 1.700. Kemudian range kedua dari gaji 3 juta sampai 5.400.000, memiliki frekuensi 26, tepi bawah 2.950, tepi atas 5.450, dan titik tengah 4.200.000. Kemudian range gaji ketiga yaitu 5.500.000 sampai 7.900.000, memiliki frekuensi yaitu 13, tepi bawah 5.450, tepi atas 7.950, dan titik tengahnya 6.200.000. Kemudian range keempat dari gaji 8 juta hingga 10.400.000, memiliki frekuensi 6, tepi bawahnya 7.950, tepi atasnya 10.450, dan titik tengahnya 9.200.000. Untuk range gaji kelima dan sampai ke 8 akan dijelaskan oleh teman saya kepada Ivanda, dipersilakan. Untuk gaji kelima, jumlah gajinya 10.500.000 sampai 12.900.000, memiliki frekuensi 0, tepi bawah 10.450.000, tepi atas 12.950.000, dan memiliki titik tengah 11.700.000. Untuk gaji yang ke-6, 13 juta sampai 15.400.000, memiliki frekuensi 1, tepi bawah 12.950.000, tepi atas 15.450.000, dan memiliki titik tengah 14.200.000. Selanjutnya, untuk yang ke-7, 15.500.000 sampai 17.900.000, memiliki frekuensi 0, memiliki tepi bawah 15.450.000, tepi atas 17.950.000, dan titik tengah 16.700.000. Untuk gaji terakhir adalah 18 juta sampai 20.400.000, memiliki frekuensi 1, tepi bawah 17.950.000, tepi atas 20.450.000, dan memiliki titik tengah 19.200.000. Untuk mendapatkan tepi bawah 500 dikurangi 50, dan sedangkan tepi atas 2.900.000 ditambahkan 50. Untuk mendapatkan titik tengah adalah 500 ditambahkan dengan 2.900.000 dibagikan dengan 2 mendapatkan 1.700.000. Untuk mendapatkan 4.200.000 adalah 1.700.000 ditambahkan dengan 2.500.000. Selanjutnya, di sini ada sebuah gambar diagram yang dimana batang-batang ini disebut dengan histogram, sedangkan garis patah-patah ini disebut dengan poligon frekuensi. Pada nilai yang di samping ini disebut dengan frekuensi, sedangkan nilai yang di bawah disebut dengan tepi bawah, dan nilai yang di dalam batangan ini disebut titik tengah. Jadi berikutnya di sini ada akan mempresentasikan frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Ada juga nanti OGIF positif dan OGIF negatif. Di sini akan menjelaskan FKK itu Cantika, FKL itu Zul, terus OGIF positif dan OGIF negatif itu akan dijelaskan oleh Safira. Nah teman-teman, tadi saya sudah dijelaskan tentang histogram tabel. Sekarang kita harus menentukan tentang FKK atau disebut dengan frekuensi kumulatif kurang dari. Nah untuk gaji yang pertama itu 500 sampai dengan 2.900.000, banyaknya frekuensi itu ada 17. Nah yang memiliki gaji kurang dari 2.950.000 itu ada 17 orang. Nah untuk menentukan FKK selanjutnya itu didapat dari 17 ini yang pertama ditambah dengan 26 frekuensi yang kedua sama dengan 43. Begitupun juga seterusnya, 43 ditambah dengan 13 sama dengan 56, dan 56 ditambah dengan 6 sama dengan 62. Selanjutnya kita akan menjelaskan frekuensi kumulatif lebih dari. Untuk mengetahuinya, caranya 64 dikurangi dengan 17 sama dengan 47. 47 dikurang 26 sama dengan 21.
21 dikurang 13 sama dengan 8. 8 dikurang 6 sama dengan 2. 2 dikurang 0 sama dengan 2. 2 dikurang 1 sama dengan 1. 1 dikurang 0 sama dengan 1. Kemudian sebuah diagram kita dapat melihat dua ogive, di mana ada ogive positif dan ogive negatif. Ogive positif itu dari bawah naik ke atas. Ini didapat dari frekuensi kurang dari, sedangkan ogive negatif didapat dari frekuensi lebih dari. Sekian hasil presentasi kami mengenai statistika, histogram, poligon frekuensi, dan ogive. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang min, modus, dan median. Pertama itu yang min akan dijelaskan oleh Cici. Yang pertama itu adalah min. X bar itu sama dengan sigma n, I sama dengan 1, Fi kali Xi per sigma n I sama dengan 1 kali Fi. Jadi sigma n I sama dengan 1 itu hasilnya 313.800 per 64, jadi hasilnya itu 4.903,13. Tadi kan kita sudah membahas tentang min. Sekarang kita akan membahas tentang modus yang dibawakan dan dijelaskan oleh Fadil. Kemudian yang kedua adalah modus. Diketahui sama dengan 1/2 dikali N sama dengan 1/2 nilai N nya 64. Jadi 1/2 dikali 64 hasilnya 32. Kemudian nilai TB sama dengan 2950, P nya 2400, D1 26 kurang 17 hasilnya 9, D2 sama dengan 26 kurang 13 hasilnya 13. Penyelesaiannya adalah menggunakan rumus modus sama dengan TB tambah P dalam kurung D1 per D1 tambah D2 tutup kurung. Nilai TB 2950, P nya 2400, nilai D1 9 dan D2 13. Jadi 2950 ditambah 2400 di dalam kurung 9 per 9 tambah 13. Kemudian 2950 ditambah 2400 di dalam kurung 2 per 22. 2 per 22 didapatkan dari 9 per 9 tambah 13. Jadi hasilnya 2 per 22. Kemudian 2950 ditambah 2400 di dalam kurung 0,40. 0,40 didapat dari 2 per 22. Kemudian 2950 ditambah 982. Nah, 982 ini kita dapatkan dari 2400 dibagi 0,40. Jadi hasilnya 982. Maka 2950 ditambah 982 hasilnya adalah 3932. Ini adalah nilai modus. Dan dalam min, modus, terakhir ini kita akan membahas tentang median yang akan dijelaskan oleh Martin. Oke, yang ketiga di sini ada median. Median yang diketahui itu TB sama dengan 2950, P-nya itu 2400, 1/2 N sama dengan 32, FKKM itu 17 dan FM-nya itu 26. Rumusnya itu ME sama dengan TB tambah P 1/2 N kurang FKKM per FM. Di sini tinggal kasih maksud nilai yang sudah diketahui saja di rumusnya, yaitu TB sama dengan 295, P sama dengan 2400, 1/2 N sama dengan 32, FKKM sama dengan 17, FM sama dengan 26. 2950 tambah 2400 kali 32 kurang 17 per 26 sama dengan 2950 tambah 2400 kali 15 per 26 sama dengan 2950 tambah 2400 kali 0,57 sama dengan 2950 tambah 1384 sama dengan hasilnya itu 4334. Oke teman-teman, kemudian kita akan bahas tentang kuartil dan desil. Untuk lebih lanjutnya akan dibahas dari kuartil itu akan dibahas tentang NASA dan desil akan dibahas oleh Ivanda. Jadi teman-teman, karena tadi kita sudah menjelaskan median dan modus, sekarang saya akan menjelaskan kuartil. Yang pertama kuartil 1. Kuartil Q1 sama dengan 1/4 kali 64 sama dengan 16. TB sama dengan 450, P sama dengan 2400, FKM-nya 0 dan FM-nya sama dengan 17. Ini rumus Q1 sama dengan TB
tambah P kali 1/4 kali N kurang FKKM per Fm. Kita masukkan ini semua dalam rumus, yaitu 450 tambah 2400 dalam kurung 16 kurang 0 per 17. 450 tambah 2259 itu didapat dari 16 kurang 0 2400 bagi 17. Jadi 450 tambah 2259 sama dengan 2709. Itu nilai dari Q1. Sementara nilai dari Q3 sama dengan 3/4 kali 64 sama dengan 48. TB-nya 5450, P 2400, FKKM-nya 43 dan FM-nya 13. Q3 sama dengan TB tambah P dalam kurung 3/4 kali N kurang FKKM per FM sama dengan, kita masukkan dalam rumus, 5450 tambah 2400 dalam kurung 48 kurang 43 per 13. 5450 tambah 923 sama dengan 6373. Itu nilai dari Q3. Oke, tadi saya sudah wakil. Sekarang kita akan membahas tentang desil yang akan dijelaskan oleh Ivanda. Maka dipersilakan. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan desil. Di sini kita memakai D3, desil 3. Jadi diketahui D3 sama dengan 3/10 dikalikan dengan kali 64 sama dengan 19,2. TB3 sama dengan 2950, P sama dengan 2400, FKKM 17, FM 26. D3 sama dengan TB tambah P kalikan 3/10 N kurang FKKM per FM sama dengan 2950 tambah 2400 19,2 kali 17 dikalikan dengan 2400 dibagi dengan 36 sama dengan 2950 tambah 330. Hasil dari 2950 tambah 330 adalah 3280. Selanjutnya adalah D6. Diketahui 6/10 kali 68 sama dengan 38,4. TB6 2950, P 2400, FKKM 17 dan FM adalah 26. D6 sama dengan TB tambah P dikalikan 6/10 N kurang FKKM per FM sama dengan 2950. 38,4 kurang 17 kali 2400 dibagikan dengan 26, hasilnya 3210. 250 diturunkan, jumlah dari 2950 tambah 3210 adalah 6160. Oke, kali ini kita akan lanjut dengan materi baru dengan matematika wajib tentang statistika, yaitu disimpangan rata-rata, ragam atau varians dengan simpangan baku. Pertama-tama waktu masuk di simpangan rata-rata itu akan dijelaskan oleh Safira. Untuk materi pertama, simpanan rata-rata atau disebut SR. SR sama dengan sigma FI kali mutlak XI kurang X kali didapat dari tabel yang ini. Dibagi dengan sigma FI dapat dari nilainya adalah 4.513.600 dibagi dengan 64. Jadi hasilnya 70.525. Untuk simpanan rata-rata jadi 9.210. Berikutnya itu ragam varian dan simpanan baku akan dipresentasikan oleh Zulkarnain Sanaki. Saudara Zulkarnain Sanaki dipersilakan. Selanjutnya dalam materi ragam varian. Rumusnya X kuadrat sama dengan sigma Fi kali Xi kurang X bar pangkat 2. Xi kurang X bar pangkat 2 didapat dari tabel yang ini per sigma X1 kirakan dari tabel yang ini. Jadi 395.957.360 per 64 didapatkan hasilnya sama dengan ini. Selanjutnya simpangan baku S sama dengan akar S pangkat 2. Jadi S sama dengan, kita masukkan yang ini sama dengan ini. Jadi S sama dengan 2487,33. Oke, dengan selesainya presentasi dari simpangan
rata-rata, ragam varian, dan simpangan baku keselesaian materi statistika pada matematika wajib. Bye-bye.